Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Gus Betik ya dalam rubrik Politik Embongan. Sebetulnya inginnya sih selalu hadir ya, karena kita lihat dinamika berita-berita politik kita semakin lama semakin seru saja, dan akselerasinya begitu cepat sehingga ngejarnya juga kadang-kadang belum terkejar sudah ada berita yang baru lagi ya. Cuman ya karena keterbatasan waktu akhirnya ya tertinggal juga ya. Oke, ya tahulah ya, tahun politik 2024 semakin lama semakin mendekat. Artinya oktan itu kalau di BBM itu oktan itu titik bakar ya. Jadi oktan politiknya juga semakin tinggi. Jadi kita maklumi saja ya. Oke, aku di sini akan katakanlah menyampaikan sebuah berita yang itu sebetulnya bisa dikatakan dengan kecepatan berita yang demikian cepat ya, sudah beberapa waktu yang lalu, artinya sudah berlalu ya. Ketika kita bisa lihat ya, gue nggak sebut nama lah ya, nggak enak, karena tujuan gue sih hanya menyarankan. Itu pun kalau diterima, kalau nggak diterima ya sudah. Namanya menyarankan kan begitu, bukan memaksakan ya, menyarankan ya. Beberapa waktu lalu petinggi negeri ini ya mengeluarkan sebuah pernyataan yang diksinya itu ada dalam narasi yang ya kalau kata kami orang Melayu sana, karena gue juga sempat hidup dalam rumpun Melayu ya di Sumatera tahun 70-an itu ya. Jadi aku dulu kalau manggil itu bukan guru, karena kami dulu manggilnya itu encik. Jadi encik itu kalau terus kemudian aku berpindah ya, manggilnya baru bu guru gitu. Kalau kami dulu manggilnya encik ya. Itu guru dipanggil encik ya. Melayu begitu. Dan kita tahu Melayu itu bahasanya ya cikal bakal bahasa Indonesia. Sebelum menjadi bahasa Indonesia itu bahasa Melayu dulu ya. Jadi diawali dari Melayu. Jadi kalau ada pertanyaan bahasa Indonesia dari mana? Ya dari bahasa Melayu. Kalau bahasa Indonesia banyak serapan-serapan bahasa Arabian, karena raw materialnya bahasa Melayu itu juga sudah banyak menyerap bahasa-bahasa lisanul Arabian. Jadi ya maklum ya begitu jadinya ya. Seperti wakil, adil. Adil itu bahasa Arabian. Sekarang kamu tanya sama orang, ada nggak yang bisa jelaskan adil itu artinya apa? Ya. Atau kosakata adil itu apa? Bukan substansi loh ya, kosakata. Apa sih adil itu? Ya nggak ada ya. Adil itu sudah menjadi bahasa kita. Adil itu ya adil, terus mau diterjemahkan apa? Adil itu ya. Ya itulah contoh-contoh bahasa-bahasa memang yang terserap ke dalam bahasa Indonesia kita ya. Yang awalnya Melayu, dan Melayu itu banyak juga dipengaruhi oleh bahasa-bahasa Arabian ya, lewat perdagangan tentunya dulu ya, jauh sebelum Indonesia merdeka tentunya. Oke, kemudian begini, aku ulangi lagi ya, yang seperti aku bilang tadi, percepatan berita itu begitu kencang ya akselerasinya ya, sehingga berita yang mau aku sampaikan ini boleh jadi sudah tertinggal ya, memang tertinggal ya. Ada dua pembesar negeri ini ya, yang kita nggak usah sebutlah namanya, karena kita tidak membicarakan orangnya, tapi kita membicarakan masalahnya ya, masalahnya, bukan orangnya tapi masalahnya. Karena kalau yang dibicarakan orangnya, orang bisa berganti, nanti masalahnya diulang lagi. Tapi kalau kita bicarakan masalahnya, kita cari solusinya, insya Allah masalah itu tidak akan ada lagi, walaupun orangnya berganti-ganti, kan begitu. Ya, ada dua petinggi negeri kita ya, yang menggunakan diksi menurut aku kok kurang elok ya, kurang pantas lah.
Apalagi negeri kita katanya negeri yang ramah tamah. Kan dulu, aku dulu gitu. Waktu aku masih SD itu diajari sama guru-guruku, sama encikku itu, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah tamah. Ya, yang tidak suka main keras-kerasan gitulah ya. Selalu say hello, menyapa begitu. Maka dalam kultur itu, ketika ada sebuah diksi yang itu disampaikan dalam forum resmi, dan diksi itu sangat-sangat tidak pantas, tidak elok, ya, karena pejabat yang ada itu kan dalam tata kelola negara, mereka itu kan kehadirannya itu untuk apa? Untuk ngurusin rakyat kan? Jadi sebetulnya pejabat-pejabat itu pembantunya rakyat, dia disuruh ngopenin rakyat, maka dia digaji oleh uang rakyat. Sebetulnya tuannya itu rakyat. Dalam sebuah sistem pemerintahan yang demokrasi itu bosnya sebetulnya rakyat. Makanya terus dikatakan republik. Re itu kan kembali publik itu ke masa publik. Ya, publiknya siapa ya? Rakyat itu. Ya, jadi tuannya itu rakyat. Dalam sistem tata kelola sebuah negara yang mengambil sistem demokrasi. Cuman kan pemahaman seperti ini jarang ya, sehingga seolah-olah karena nasibnya dia bagus, dia jadi pemimpin negeri ini, dia menjadi stakeholder dalam pemerintahan, menjadi orang penting. Terus dia kira dia itu bosnya, rakyat itu mau dia apa-apain, rakyat itu bawahannya. Nggak begitu, kerangka berpikir yang salah itu. Ya, justru dia digaji oleh uang rakyat kok, untuk ngurusin rakyat, supaya kehidupan berbangsa dan bernegara kita menjadi sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh leluhur-leluhur kita. Salah satunya apa? Ya melindungi rakyat. Ya, membuat rakyat itu damai, tentram. Ya, bukannya justru melahirkan keresahan kepada rakyatnya. Itu kan menjadi anomali kalau begitu. Ya, jadi keluar dari cita-cita leluhur kita. Jadi untuk apa sih kita berbangsa dan bernegara? Terus membentuk pemerintahan. Kan pemerintahan itu dibentuk dulu dengan sebuah tujuan supaya mereka itu yang diberikan amanah menjalankan pemerintahan ya bisa melindungi rakyatnya. Bukan menakut-nakuti atau meneror. Kan ini jadi salah kaprah. Ya. Dua diksi yang muncul dan kalian tahu lah ya. Cuman yang lebih jelas itu yang pertama, karena langsung teraktualisasi dalam peristiwa yang lagi fresh graduated, kira-kira begitulah ya. Kalau kita mahasiswa baru wisuda itu namanya fresh graduated ya. Peristiwa Rempang kemarin di Tanah Melayu itu ya fresh itu ya. Itu sepertinya jelas ditujukan ke peristiwa yang akhirnya menjadi sebuah keprihatinan yang semoga tidak terulang lagi yang di Rempang itu ya. Seorang petinggi negeri ini menggunakan diksi yang janganlah, tidak elok ya. Diksi piting ya. Orang mereka nelayan, kerjanya sehari-hari cari rezeki ke laut, melaut. Mereka bukan jago piting. Dan mereka memang hadir bukan untuk dipiting. Orang itu rakyatmu kok dipiting, gimana sih? Ya. Dan aku juga heran, apakah dulu semangat reformasi kita kan militer itu harus kembali ke barak. Kenapa urusan-urusan yang itu domestik dalam negeri militer kok turun tangan? Itu kan bisa diselesaikan polisi. Ya, mungkin Satpol PP dibantu nanti oke lah.
Kalau militer kan dulu kita kan militer tuh kembali ke bara. Ini kenapa sekarang bisa keluar bara? Militer itu urusannya apabila negara kita mendapatkan ancaman dari luar negeri. Nah, itu baru jangankan piting. Ya, banting-bantingan juga enggak apa-apa itu. Bukan hanya piting. Kalau sama orang luar atau kekuatan asing yang ingin coba-coba meremehkan bangsa kita. Gitu loh, ya. Kalau itu silahkan, jangankan piting, banting-bantingan itu kita dukung. Kalau ada yang mau macam-macam sama negeri kita ini. Kalau ada kekuasaan asing masuk negeri kita, mengancam kedaulatan kita, baik darat, laut, dan udara, jangan hanya piting, banting-bantingan, habis-habisan sekalian. Ini dadaku, mana dadamu? Ini negeri kami, bukan negeri kamu. Hormati kami, dan kami akan menghormati kamu. Kalau kamu macam-macam di negeri kami, hadapi kami. Nah, kalau konteksnya seperti itu, jangankan piting, banting-bantingan kita setuju banget, gitu loh. Lah ini sama rakyat sendiri. Rakyat kerjanya tiap hari nelayan, ya namanya nelayan ya paling nebar jala, cari ikan. Mana bisa mereka main piting-pitingan? Mereka tidak terlatih untuk itu. Dan memang mereka rakyat. Itu rakyatmu, masa mau dipiting? Gue sudah bilang tadi kan, yang dilindungi itu siapa? Kan rakyatnya. Terus rakyatnya mau dipiting kenapa? Berarti kalau ada dipiting kan ada hal lain yang dilindungi. Kan begitu, ya. Tuh, piting, ya. Kemudian ada lagi pakai yang ini lebih nggak tahu gue. Cuman gue nggak lihat itu pada momen yang mana dia bicara. Kalau yang piting itu kan kita bisa lihat narasinya itu untuk menghadapi yang di Rempang itu ya. Nanti kalau salah coba dikoreksi. Kalau gue melihatnya ke sana karena nggak full itu videonya. Bahkan suruh pakai alat-alat yang misalkan masih tersimpan daripada nggak dipakai tameng segala macamnya kan ya kasihan, masa ngadepi rakyatnya sendiri seperti itu. Dan seharusnya dilindungi masa dipiting kan ya enggak. Ya, yang selanjutnya itu menggunakan diksi yang lebih serem lagi yaitu bulldozer. Siapapun yang menghambat investasi asing, saya akan bulldozer. Gue nggak tahu. Itu untuk momen yang mana? Apa untuk semua secara khusus? Karena potongan videonya itu nggak begitu panjang sih ya. Makanya aku sebatas yang aku lihat saja, diksi bulldozernya itu mensikapi peristiwa yang mana itu aku nggak bisa jawab memang. Tapi mau mensikapi peristiwa yang mana konteksnya, menurut aku sih tetap aja janganlah ya. Jangan pakai kata bulldozer ya. Kalau itu ditujukan kemana, gue nggak tahu. Kalau yang tadi kan berhadapan-hadapan dengan rakyat. Kalau yang bulldozer ini bisa juga misalkan di parlemen ya, ada dewan yang nggak setuju, terus itu mau dibulldozer gitu. Atau ke lapangan ya. Ya rakyat itu sendiri yang mau dibulldozer ketika menolak investasi. Apa begitu? Tapi apapun dia, itu diksi yang menurut aku tidak pantas. Ya, tidak pantas. Kita ini kan bersaudara, masa mau saling berhadap-hadapan apalagi di bulldozer gitu loh. Ya, kan ya tidak pantas toh. Ya, masa saudaranya sendiri mau di bulldozer itu loh. Terus atas kepentingan apa? Rakyatnya kok di bulldozer? Ya, berpihak di mana kita? Ya, untuk kepentingan siapa? Rakyatnya dipiting. Kan itu menjadi tanda tanya. Kalau dikatakan oh untuk investasi, berarti kan ada dua kekuatan. Ada kekuatan rakyat, ada kekuatan investor. Kan logika sederhananya kan seperti itu. Terus di mana kita mau berdiri di antara rakyat atau investor? Tentunya yang harus kita bela kan rakyat, bukan investornya.
Apa artinya investor itu untuk membuat negeri ini lebih maju? Oke lah, oke lah. Masalahnya rakyat setuju nggak? Kalau rakyat maunya begitu ya sudah. Kalau mereka maunya begitu ya sudah. Nggak usah dipaksa-paksain. Kan semua orientasi berbangsa dan bernegara ini, tata kelola negara ini kan intinya untuk membuat rakyat itu senang. Nah kalau rakyat maunya begitu ya sudah. Jangan memaksakan kehendak. Kalau ada piting, ada bulu. Berarti kan memaksakan kehendak yang rakyat tidak mau itu. Gitu loh. Ada kekuatan lain yang dibela ya jelas-jelas kalau kasusnya seperti itu berarti investor kan. Kan jadinya ini berhadap-hadapan. Sementara mereka yang menjadi stakeholder pemerintahan ini berpihak kemana? Seharusnya ya berpihak ke rakyat. Dan sebetulnya sih ya mekanismenya seharusnya apa saja yang itu menyangkut hajat hidup orang banyak, rakyat, itu proyek-proyek itu keputusannya seharusnya itu dibawa ke DPR sebagai fungsi controlling kan. Di sana dipresentasikan begini. Nanti DPR setuju nggak? Ya, harusnya begitu sudah dibicarakan di tingkat DPR, jangan diaplikasikan di lapangan ternyata rakyat menolak jadi masalah lagi. Nah, kalau misalkan itu kemarin sudah dibawa ke DPR, jadi tanda tanya DPR-nya gimana lu? Orang namanya dia sudah Dewan Perwakilan Rakyat. Lu nggak seirama dengan rakyat yang lu wakili. Lu itu wakilnya. Jadi hebatan mana? Hebatan rakyat, orang lu wakilnya rakyat kok. Jadi kalau masalah investasi yang pada saat ini yang lagi hangat masalah Rempang, itu dulu sudah dibawa ke DPR belum sih untuk dipresentasikan? Kalau sudah ternyata seperti itu berarti kan DPR-nya yang tidak mewakili rakyatnya. Padahal dia itu bukan bos. Sekarang repot ya. Jadi DPR terus dikira dia bos lebih tinggi dari rakyat. Orang sudah jelas perwakilan. Bagaimanapun yang mewakili itu ada di bawah otoritas yang diwakili. Karena dia cuma wakil. Gitu loh ya. Jadi dua kata atau dua diksi, piting dan narasi itu seharusnya tidak perlu keluar karena tidak pantas kita berhadapan dengan saudara kita sendiri ya dengan menggunakan narasi-narasi itu, dan itu diucapkan dalam forum resmi loh ya, kapasitasnya sebagai stakeholder pemerintahan berarti kan resmi itu ya, yang seharusnya melindungi rakyat bukannya menakut-nakuti rakyat dengan diksi-diksi seperti itu ya. Maka kalau aku nih ya, kasih saran ya seperti tadi aku bilang, saran tuh ya bebas-bebas aja sih. Kita berbicara dengan hati nurani kita. Minta maaf itu apakah sebuah celah? Kan enggak juga. Minta maaf dan memberi maaf itu sama-sama sesuatu yang bagus. Orang dia salah, minta maaf. Itu bukan berarti dia tercela. Jangan merasa karena lu minta maaf terus lu itu harga diri lu jatuh. Enggak begitu. Justru itu menunjukkan kelas, berarti lu punya hati gitu loh. Karena semua kita ini kan tidak bisa terlepas dari namanya salah. Ada salah, minta maaf. Ya. Minta maafnya kemana? Ya ke rakyat. Nanti rakyat kasih maaf. Jadi antara yang meminta maaf dan yang memberi maaf itu sama-sama baik. Ya. Bukan merasa gengsi gue. Enggak ada masalah. Orang minta maaf itu juga orang mulia kok. Memberi maaf juga mulia. Sama-sama. Yang jadi masalah itu ketika dia tidak mau minta maaf dalam sebuah kesalahan yang sudah aksiomatis itu salah. Yang seperti gue bilang tadi. Itu secara pendekatan bahasa komunikasinya tidak pantas menggunakan dua diksi itu. Maka saran gue, ya mintalah maaf ke rakyat. Dan gue pastiin ya rakyat akan memaafkan itu.
ya tentang penggunaan dua diksi piting dan bulldozer ya. Aku kira sampai di sini ya ngobrol-ngobrol kita ya dalam politik embongan ya. Jadi intinya sama sih, kita semua bisa salah minta maaf itu bagus, yang memberi maaf juga sama-sama bagus, sehingga kita sama-sama dalam kebagusan. Rakyatnya bagus, bapak-bapak yang duduk di pemerintahan juga bagus, kan enak dalam bingkai persaudaraan kita sama-sama anak bangsa. Aku kira itu yang bisa aku sampaikan ya, dan sampai ketemu lagi dalam politik embongan berikutnya. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.